Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi bagi khususan mu'alif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa Syekh Bisijah rahimahumullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sa'alani nggih kemarin terakhir. Sa'alani nyuwun ing ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca. Jami'u utawi lafat asdiqa iku jam'u shadiqin jama'i lafat shadiq. Wa qauluhu utawi dawuhe musannaf rupane hafazahumullah hafazahum mugi ngreksa ing asdiqa sinten Allah taala Gusti Allah taala iku jumlatun doa iya jumlah donga. Jadi sing Syekh Muhammad bin Qasim niki mengarang kitab Fathul Qorib ya, Fathul Qorib niki karena diminta oleh teman-temannya. Jadi cara saiki Kang sampean ngarang kitab lho, sampean lho pinter fikih. Ibaratnya akhirnya beliau mengarang kitab ini. An a'mala yento agawe sapa ingsun mukhtasaron ing kitab kang den ringkes. Jadi beliau diminta untuk membuat sebuah kitab yang ringkas. Wa utai mukhtasar iku ma perkara qalla kang sithik apa lafdhu lafate ma wa kasura lan akeh apa maknahu maknane ma. Jadi dinamakan mukhtasar karena lafadznya sedikit tapi maknanya dalam. Ya. Fil fikhi ing dalam ilmu fikih. Wa utawi fikih lughatan ing dalam bahasane iku al-fahmu faham. Wa istilahan lan ing dalam istilahe iku al-ilmu ilmu bil ahkamis syar'iyyati kelawan hukum syariat. Al-amaliyati kang bangsa amal. Al-muktasabi kang den alap min adillatiha saking dalile ahkam at-tafsiliyati kang bangsa terperinci. Jadi beliau diminta untuk mengarang kitab fikih. Coba lo bayangkan. Fathul Qorib ini wonten berapa halaman? Ada 71 halaman. Teng zamane Syekh Muhammad Al-Qasim niki, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi niki, ini kitab paling ringkas. Teng zamannya beliau, ini kitab paling ringkas. Ya. Jadi dianggap kitab paling ringkas. Lah fikih itu secara bahasa adalah faham. Makanya yufaqqihu fiddin itu kan halau lana fara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi teng Al-Qur'an kan ada kan yufaqih fiddin yang kemarin juga kita bahas itu. Jadi faham terhadap sesuatu itu namanya fikih secara bahasa. Nah, kalau secara istilah di sini al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya adalah amali. Amali itu bagaimana? Amali itu langsung ke praktek. Ya, jadi fikih itu ketika ada teori di situ bisa langsung dipraktekkan. Makanya sifatnya adalah al-amaliyah. Ya, jadi fikih itu harus dipraktekkan. Ya, untuk ono praktek ya, ilmu syariat. Lah sumbernya dari mana? Al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Lah sumbernya karena kita ini kan orang-orang ahlus sunnah ya. Orang-orang ahlus sunnah itu ya sumbernya dari Al-Quran pertama, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari ijma, dan yang keempat dari qiyas. Nanti ada lagi ada masalah mursalah, ada
Ada beberapa tafsilan lagi kalau jenengan mempelajari di dalam Qawaidul Fiqhiyah itu ada. Ya. Yang penting di sini adalah fikih itu ilmu yang berkaitan dengan hukum syariat yang sifatnya langsung ke amal. Ya, makanya fikih itu amali sifatnya. Jadi bukan hanya teori saja, tetapi diamalkan. Ala mazhabil imam ing ngatasé manut ing ngatasé mazhabe imam al-a'zam kang agung al-mujtahid nasir sunnah. Nasir sunnati kang nulungi sunnah. Waddin lan agama nyatane Abi Abdillah Sayyid Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas ibnu Utsman bin Syafi'i. Wulida den lahiraken sinten Imam Syafi'i bi Ghazzah kelawan ing dalem tanah Gaza, ya, tanah Gaza yang sekarang dijajah Israel niku. Sanata khamsina ing dalem tahun 50 wa mi'atin lan 100. Pada tahun 150 ya. Pada tahun 150 Hijriah mestinya. Ya, karena niki kitab mestinya Hijriah. Jadi Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, ya. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Dan kalau nggak salah, mungkin jenengan nanti bisa cek lagi. Imam Syafi'i itu dilahirkan tepat pada saat Imam Abu Hanifah meninggal. Ya, jadi Imam Syafi'i lahir di Gaza, di Palestina. Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah atau Basrah di Irak yang pasti, beliau itu meninggal. Ya, jadi tidak sempat berguru ke Imam Abu Hanifah. Makanya, tetapi Imam Syafi'i nanti bergurunya ke Imam Malik. Lah muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, itu muridnya. Maka generasi awal itu Imam Abu Hanifah. Rahmatullahi utawi rahmate Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase Imam Syafi'i. Wa ridwanuhu lan ridwane Gusti Allah. Yaumal Jum'ati. Jadi beliau wa matalan seda sinten Imam Syafi'i yaumal Jum'ati ing dalam hari Jumat. Beliau meninggal pada hari Jumat. Salkho Rojaba ing dalam akhirnya bulan Rojab. Jadi pada terakhir bulan Rojab, hari Jumat beliau meninggal. Dan meninggalnya itu di Mesir. Ya, jadi beliau meninggal di Mesir, dimakamkan di Kairo. Kairo yang lama. Jadi makamnya Imam Syafi'i itu berdekatan dengan makamnya, maksudnya satu daerah ya. Satu daerah dengan makamnya Sayyidah Aisyah, ya, terus Sayyidah Aisyah yang bukan istrinya Kanjeng Nabi ya, yang keturunan dari Sayyidina Husain. Terus makamnya Sayyidah Zainab. Kalau Sayyidah Zainab itu adiknya Sayyidina Husain. Jadi kan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab. Terus Sayyidah Ruqayyah. Terus banyaklah Ahlul Bait itu di Mesir banyak. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya. Nah, itu berdekatan. Jadi sama-sama di Kairo semua itu. Nah, Imam Syafi'i makamnya juga di sana. Dekat juga dengan Syekh Ibnu Athaillah yang kitab Hikam. Nah, itu juga dekat makamnya dengan Imam Syafi'i. Jadi beliau lahir di Palestina, meninggal di Mesir, ya. Tapi justru hampir semua rakyat Mesir itu bukan Syafi'iyah. Nah, mereka itu rata-rata Maliki. Orang-orang Timur Tengah itu yang banyak Maliki. Kalau nggak Maliki ya Imam Hambali. Penganut mazhab Syafi'i terbesar itu justru di Asia Tenggara, bahkan khususnya Indonesia. Itu penganut. Karena apa? Ya, saya pernah mendengar ya waktu di Mesir itu. Jadi mazhab paling sulit itu mazhabnya Imam Syafi'i ketika diamalkan, ya, apalagi kalau kita berbicara bab toharoh, itu kan boros air kan mazhab Imam Syafi'i itu kan, iya kan boros si air itu mazhabnya Imam Syafi'i itu. Dikit-dikit wudu batal, ya, megang perempuan batal, ya, jadi dikit-dikit batal. Kayak tawaf sampean kalau pakai mazhab Imam Syafi'i gak bisa tawaf. Karena tawaf bagaimanapun kita pakai pakaian ihram, ya kan terbuka itu kan.
Nah, waktu tawaf mesti bersentuhan dengan perempuan. Itu koyoknya wis mesti itu wis. Karena tawaf kecuali pandemi ya. Pandemi saya kan itu pengecualian jaga jarak. Tapi kalau normal itu mesti batang. Ya, makanya orang kalau sudah tawaf itu biasanya suruh pindah madhab kan, pindah madhab maliki. Tapi ya harus semuanya, maksudnya yang berkaitan dengan toharo, sholatnya, pokoknya yang berkaitan dengan satu jalur itu nggak apa-apa. Tuh. Jadi makamnya Imam Syafi'i di Mesir, tapi rata-rata masyarakat Mesir justru yang banyak itu setahu saya ya, itu maliki ya, madhabnya Imam Malik. Tapi kalau di Al-Azhar sendiri itu 4 madhab diajarkan semuanya. Kita ini kan kalau di pesantren kita menganut 4 madhab, tapi golek kitab selain madhab Syafi'i gak nemu. Ya, sampai cari loh pesantren manapun. Jadi neng-neng keluar 4 madhab, tapi kitab kabeh Syafi'iyah. Ya, jadi tidak menemukan selain kitab yang berkaitan dengan selainnya madhab Imam Syafi'i. Tuh. Mempelajari kitab mazhab Imam Syafi'i ya wis Fathul Qorib ora katam-katam ya. Mending gak paham ya. Sanata arba'in ing dalam tahun 4 wa mi'ataini lan 200. Beliau meninggal pada tahun 204. Ya. Lahir 150. Jadi tidak ya termasuk meninggal dalam kondisi masih muda beliau itu ya. 50-an. Hawa sofalan nuturaken sopal musannifu ke musannaf mukhtasarahu ing kitab mukhtasar ke musannaf bi ausofin klan pira-pira sifat minha iku setengah saking ausof annahu sak temene mukhtasar iku fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke ringkes wa nihayatil ijazilan tegese katoke ringkes. Wal ghayatu utawi lafadz ghayah wa nihayatul lan nihayah iku mutaqaribani parek-parekan karone. Jadi ghayah sama nihayah itu ya maksudnya sama. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono mutaqaribani al ikhtisar wal ijaz maknane lafadz ikhtisar lan ijaz. Jadi ikhtisar itu ringkas, ijaz ya ringkas. Wa minha lan iku setengah sangking wa minha lan iku setengah sangking ausof annahu sak temene kitab iku yuqarribu marka kenapa kitab alal muta'allimi ngatasé wong kang belajar li furu'il fikih maring cabangi ilmu fikih darsahu ing mempelajari kitab tawa napa nggih kitab niku utawa mukhtasar. Wa isahilu lan gampangaken apa kitab alal mubtadi'i ngatasé wong kang ngawiti hifdzahu ing ngapalaken kitab. Jadi targetnya Syekh Muhammad bin Qasim ya, targetnya ya Syekh Abi Suja lah, lek takrib kan Syekh Abi Suja. Jadi targetnya adalah bagaimana kitab takrib dan Fathul Qorib ini bisa dimengerti oleh setiap orang yang mempelajarinya. Pokok belajar kitab niki harapannya itu mudah gitu loh, gak mumet. Makanya di takrib itu kan tidak disebutkan ikhtilaf yang banyak, itu tidak kan. Pokoknya iki wajib, iki sunnah ya. Padahal kalau kita buka kitab yang lebih atas, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu banyak disebutkan oh ini wajib kalau, oh ini sunnah kalau, kan seperti fikih kan seperti itu. Tapi di takrib ini tidak, pokoknya satu jalur gitu. Karena apa? Biar mempermudah. Ai istihdarahu tegese ngapalaken ing kitab. Ala zahri qalbin ing atase njabane ati. Liman maring wong yarghabu kang demen sapa man fi hifdzihi ing dalem ngapalaken kitab. Mukhtasarin kang ringkas fil fikih ing dalem ilmu fikih. Santri-santri dulu itu banyak loh yang hafal takrib itu. Jadi takrib ini bukan Fathul Qorib gak tau nemu. Kalau yang hafal takrib itu saya sempat menemukan beberapa santri-santri dulu itu. Ya dihafalkan. Jadi ketika sudah selesai Jawairul Maknun ya,
kan balaghah kan alfiyah balaghah, habis itu ngapalnya takrib ini. Karena memang bahasanya kan mudah. Kalau tahu bahasa Arab yang penting kan bisa dikira-kira kan. Ya, jadi misalkan kok air itu ada 7 ya, kan tinggal membahasa Arabkan saja dengan bahasa ini. Wa sa'alani la nyuwun ing ingsun aidan kelan maneh sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca. Teman-temanku juga meminta an aksura yen to ngekehaken sapa ingsun fi ing dalam kitab Ayil Mukhtasari tegese kitab kang den ringkas minat taksimati saking pira-pira dunduman. Jadi mereka juga meminta agar di dalam kitab takrib itu dibagi dalam beberapa bagian. Jadi sistematis lah cara saiki iku. Jadi dibuat sesistematis mungkin. Lil ahkami maring pira-pira hukum al fiqhiyati kang mangsa fikih. Wa min hasril khisali lan saking melanggeri pira-pira pakerti aidabtil khisali tegese melanggeri pakerti al wajibati kang wajib wal mandubati lan kang sunnah wa ghairihima lan sakliyane wajibah wal mandubah. Jadi memuat segala sesuatu yang ya sesuatu itu kan kalau enggak wajib ya sunnah, kalau enggak sunnah ya makruh, kalau enggak makruh itu ya haram, kalau enggak gitu ya mubah, kan 5 ini kan. Sementara al aslu fil asya al ibahah, dalam kaidah fikih itu asal segala sesuatu itu adalah mubah. Fa ajabtuhu mongko nyembadani sapa ingsun ing ba'dul asdiqa. Maka karena mereka terus bertanya, meminta, dan itu sebuah permintaan yang baik, maka beliau akhirnya mengiyakan ila su'alihi maring permintaane ba'dul asdiqa fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ngarang. Taliban karena amrih lisawa bin maring ganjaran minallahi saking Gusti Allah. Jadi apapun yang dilakukan itu ya termasuk beliau ini kan mengajarkan ke kita. Jadi apapun yang dilakukan niatnya tetap satu. Niatnya itu adalah hanya untuk mencari ridhoni Gusti Allah. Ya, seperti beliau ini mengarang kitab ini. Ya taliban lisawabin minallah. Ya hanya berharap dapat pahala yang ujungnya kan ridho kan. Ya, ridho dari Allah. Kita juga sama, apapun yang kita lakukan dengan berbagai macam judul kegiatan yang kita lakukan itu, semua itu niatnya cuma satu juga, lillahi ta'ala. Itu. Jazaan krana dadi piwales balasan ala tasnifi hadzal mukhtasari ing atase ngarang ikilah kitab kang den ringkes. Ragiban hale wong kang dedemen ilallahi maring Gusti Allah Subhanahu wa taala fil i'anati ing dalem pitulungi Gusti Allah min fadlihi saking anugrahi Gusti Allah. Ala tamami hadzal mukhtasari ing atase sempurnane ikilah kitab kang den ringkes. Wa fit taufiqi lan ing dalem nulungi lis shawabi maring kebenaran. Wa huwa utawi shawab iku diddil khata' suwali kesalahan. Innahu sak temene Gusti Allah taala alama ing atase perkara yasya'u kang kersa sinten Gusti Allah ayyuridu tegese ngersakaken sinten Gusti Allah iku qadirun zat kang kuwasa ai qadirun tegese zat kang kuwasa. Wa bi ibadihi lan kelawan kawulane Gusti Allah iku latifun dat kang welas khabirun tur dat kang waspada. Selalu melihat bi ahwali ibadihi kelawan tingkai kawulane Gusti Allah. Wal awwalu tawi kang pertama iku muktabasun den ambil den alap min qaulihi ta'ala saking dawuh Gusti Allah taala Allahu latifun bi ibadihi. Jadi kemusannaf Syekh Abi Suja mengambil kata latifun ya itu dari terinspirasi dari
Dawe Gusti Allah, Allahu latifun bi ibadihi. Allah utai Gusti Allah iku latifun zat kang welas bi ibadihi kelawan kawulane Gusti Allah. Asani utai kang nomor loro iku mingkauli ta'ala saking dawe Gusti Allah ta'ala wa huwa utawi Gusti Allah iku al-hakim. Zat kang wicaksana, bijaksana. Al-khabiru kang waspada. Wallatifu tawi lafat wallutfu tawi lafat al-latif wallatifu tawi lafat al-latif wal khabir lan lafat al-khabir iku ismani asma loro jeneng loro min asma'ihi saking pira-pira asmane Gusti Allah taala. Wa ma'nal awwali utawi maknane lafat kang pertama iku al-alimu. Ya, jadi al-latif itu apa? Yaiku al-alimu zat kang ngaweruhi bitaka ikil umuri kelawan lembut-lembute pira-pira perkara. Wa muskilati halan angele umur. Jadi al-latif itu ya menurut Syekh Muhammad bin Qasim adalah al-alim bidaka ikil umur wa muskilatiha. Jadi Gusti Allah niku ngaweruhi sampai neng lembut-lembute perkara, bahkan sampai sesuatu yang paling rumit sekalipun. Jadi manungsa durung ngerti corona, bahkan belum tahu seperti apa, Gusti Allah sudah menciptakan itu. Ya, yang akhirnya harus kan corona itu virusnya itu kan sangat kecil sekali. Makanya dia bagian dari mikroorganisme. Jadi saking cilike gitu loh. Ya. Makanya sulit. Dan dia itu sebenarnya nggak mati, tapi secara uang itu dipenjara gitu loh. Nah nanti dia semakin kuat. Loh sampean kalau melihat H2N1 itu yang flu burung dulu, itu namanya corona juga. Itu corona juga. Artinya apa? Corona yang sekarang itu memang virus buatan yang di situ apa ya? Jadi dia itu karena kondisi akhirnya semakin kuat gitu loh. Kira-kira berapa tahun lagi dia akan muncul lagi dengan corona apa gitu kan. Dan akan karena dia apa bisa itu tadi loh. Karena kondisi akhirnya karena di penjara kesuwen akhirnya tambah kuat kayak gitu. Cara ben ae ngomong ngono lah. Bahasa dokter kan wangel. Ya. Lah Gusti Allah itu alimun bidaka ikil umur wa muskilatiha. Jadi tahu semuanya. Jadi Allah itu tahu semuanya. Wa itlaqulan den ucapaken aidon kelawan maneh den ucapaken apa al-latif aidon kelawan maneh bimakna rafiq. Kelawan maknane lafat rafiq. Ya ar-rafiq zat kang welas bihim kelawan ibad. Jadi memang Asmaul Husna itu ya kalau secara bahasa, secara lafadz itu maknanya banyak yang sama ya. Tapi sebenarnya secara hakikat ya masing-masing itu punya arti yang berbeda dan peran yang berbeda tentunya. Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala iku alimun zat kang ngaweruhi bi ibadihi kelawan kawulane Gusti Allah. Wa bimawadi'i hawaijihim lan kelawan panggonane kebutuhane ibadihi. Rafiqun zat kang welas bihim kelawan ibadihi. Wa makna sani utai makna kang nomor loro iku qaribun parek min maknal awwali kelawan maknane kang pertama. Lah makna khabir itu juga hampir sama ya. Nah, cuman perbedaannya di mana kalau khabir itu mestinya lebih rinci ya. Karena waspada kan kalau di bahasa Indonesia kan itu. Wa yuqalu lan den ucapaken apa khabartu asyai'a. Khabartu weruh sapa ingsun asyai'a ing sesuatu. Akhbarahu tegese weruh sapa ingsun ing asyai'a. Fa ana mengkau tawi ingsun bihi kelawan syai' iku khabirun wong kang banget weruhe. Ai alimun tegese wong kang ngaweruhi. Jadi khabir di sini disamakan artinya dengan al-alim. Ya, sama-sama mengetahui. Wala dawu sinten al-musannifu kiai musannif rahimahullah ta'ala. Kitabu ahkamit taharati utawi iku kitab nerangaken hukume bersuci.
Wal kitabu tawi kitab lugatan ing dalam bahasane iku masdarun masdar bima'na dhammi kelawan maknane kumpul wal jam'i lan tegese kumpul. Jadi kitab itu secara bahasa dia dari masdar kataba ya. Kataba yaktubu. Cuman kok enggak katban itu. Di sini kitaban berarti kan fi'alan ya. Fi'alan. Lah maknanya kitab secara bahasa itu mengumpulkan. Kok mengumpulkan sesuatu apapun itu bisa dikatakan sebagai kitab ya, secara bahasa. Wa istilahan lan secara istilah utawi kitab iku ismun aran li jinsin maring jenis minal ahkami saking pira-pira hukum. Dan secara istilah kitab itu adalah nama sebuah jenis hukum ya. Jadi misalkan kitab apa? Kitab Fathul Qorib berarti kan ini kitab yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Nah, nanti kitab Tafsir Jalalain misalkan berarti kan kitab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Pokoknya nama jenis hukum gitu. Amal bab anapun utawi lafadz bab iku fasmun aran linaw'in maring werna mimma sangking perkara dakhala kang manjing apa ma tahta dzalikal jinsi ing dalem ngisore mengkono-mengkono jenis. Nah, di dalam kitab itu ada yang namanya bab. Ya. Lah bab ini adalah nama sesuatu yang berada di dalamnya kitab. Ya. Jadi dari kitab di dalamnya ada yang namanya bab. Wat toharotu ya, toharoh sekarang toharoh utawi lafat toharoh bifatitok kelawan fathah tok lugatan secara bahasa iku an-nadzafatu bersihakan. Jadi toharoh dengan nadzafah itu sama kalau secara bahasa. Karena kan an-nadzafatu minal iman, at-toharotu berarti ya minal iman ya, jadi kalau berbicara bersih suci ya itu memang satu paket dengan agama Islam. Ya. Cuman anehnya, kalau kita berbicara kebersihan, ya antara negara-negara yang berpenduduk Muslim dengan negara-negara yang berpenduduk kafir itu justru jauh. Maka banyak dikatakan negara-negara Eropa itu lebih Islami daripada negara Timur Tengah. Karena apa? Mereka lebih banyak mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam arti secara kemasyarakatan daripada negara-negara Timur Tengah. Di Mesir itu sampai ada satu istilah kullu makan hammam. Ya. Tahu hammam? Apa hammam? Ya, kullu makan hammam. Karena neng dia isong uyuh isong ising. Ya. Apalagi tembok, ada tembok wes itu hammam itu wes. Ya. Cara neng Indonesia wes bani truk lah. Ya, jadi wes pokok medok nguyuh gitu. Nah, sementara di luar negeri ya di Eropa apalagi di Jepang ya itu kebersihan luar biasa ya. Jadi sampai ada anggapan itu tadi mereka lebih Islami daripada negara-negara Muslim sendiri karena sebenarnya ini toharoh nadzafah itu satu kesatuan. Lah bagaimana kita memulainya? Ya ibda binafsik. Ya, harus dari diri sendiri, nggak usah melihat orang lain ya. Jadi harus dari diri sendiri. Sampai-sampai almarhum deknya Gus Dur itu siapa? Yai yang Tebu Ireng, yang belum lama meninggal siapa? Gus Solah, Yai Solahuddin Wahid itu beliau kan pengasuh Tebu Ireng kan. Beliau itu terkenal di santri-santri itu terkenal. Jadi misalkan kok ada sampah, ada apa, itu nggak pernah menyuruh santrinya untuk nggak. Beliau ambil sendiri. Jadi di mana beliau berjalan, kok di depannya ada sampah, ya beliau ambil. Itu tiap hari. Sehingga apa? Dari situ yang lain terinspirasi. Sampai akhirnya menjadi tradisi. Ya, itu. Jadi nadzafah, toharoh itu satu.
Wa amma syar'an lan anapun ing dalem syariate fa fiha mongko iku ing dalem thaharah tafasirun utawi pira-pira tafsir penjelasan kasiratun kang akeh minha iku setengah sangking tafasir qauluhum utawi dawe ulama. Jadi thaharah itu kalau secara syariat itu banyak pengertian. Di sini disebutkan yang pertama fi'luma iku nglakoni perkara tustabahu kang den menangaken bihi kelawan ma apa as-sholatu sholat. Jadi thaharah itu kalau secara syariat adalah melakukan sesuatu ya, di mana ketika kita melakukan sesuatu itu maka kita boleh melakukan sholat ya. Jadi melakukan sesuatu yang menjadikan kita boleh melaksanakan sholat. Ya, makanya kayak wudhu, ya, terus mandi. Itu berarti kalau dalam pengertian ini masuk dalam kategori toharo atau membersihkan pakaian yang terkena najis. Itu toharo semua. Jadi pokoknya fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah, melakukan segala sesuatu yang menjadikan kita boleh melaksanakan sholat. Itu namanya adalah toharo. Ai min wudu'in tegese wudu. Ya, di sini disebutkan wudu itu toharo, uslin mandi, wabitayamumin tayamum, wa izalatin najasatin ngilangin najis. Jadi wudu, mandi, tayamum menghilangkan najis itu toharo. Kan karo ngerokok ora apa-apa, enggak ngantuk. Wis diajari ya Rahbar. Ya, enggak apa-apa ngerokok enggak apa-apa. Salah wis bengi. Amat tuharatu amat tuharo ya ini di domah toknya. Amat tuharatu anapun utawi tuharoh bidomi kelawan den domah. Jadi kalau berbicara tuharoh hasmun mongko iku aran libaki yatil mai maring kekerene banyu. Jadi sisa air. Jadi sisa air itu kalau dalam bahasa Arab namanya adalah tuharoh. Walimalan maring perkara kana kang ana apa almau banyu iku alatan alat. Oh, walimalan maring perkara kana kang ana apa berarti titik itu tadi. Kana kang ana apa almau banyu iku alatan alat li taharati maring bersuci, istadrada mangko nyusuli gunem sapa al musannifu ke musannaf. Li anwa'il miyahi maring warnane banyu faqala mangko dawuh sinten ke musannaf. Jadi ketika air itu menjadi alat untuk bersuci maka ya, air itu kan posisinya sangat, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan posisi pertama dan utama kan. Karena kan wudhu pakai air, mandi pakai air, yang enggak pakai tayamum. Ya, hadas kecil, hadas besar pakai air, menghilangkan najis pakai air. Makanya di sini menjadi concern ya, menjadi sesuatu yang utama yang harus disebutkan oleh Kiai Musonef terlebih dahulu. Jadi menjadi bab pertama. Karena itu tadi, karena ini adalah alat. Sesuatu kan tanpa alat nggak bisa kan? Ya, nggak bisa. Kayak sampean pengen makan tapi nggak punya mulut. Nah, ya kan nggak bisa. Kudu diinfus. Atau kita ingin melihat tapi nggak punya mata. Makanya alat itu penting. Makanya di sini karena air itu adalah alat bersuci, suatu yang paling utama untuk melakukan toharoh, maka di sini beliau menyebutkan pertama kali sebelum yang lain. Qala mangko dawuh sinten Kiai Musannaf al-miyahu ta pira-pira banyu allati miyah ya juzu kang wenang ayasyu tegese sah apa atatiru bersuci biha kelawan miyah iku sab'u miyahin 7 air pitung banyu. Jadi ada air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ma'us sama'i rupane banyu langit, berarti air hujan. Ai an-nazilu tegese banyu kang tumurun mina sanging sama wa huwa utawi nazil iku al-mataru banyu udan. Jadi yang pertama adalah air hujan, berarti mutlak ya. Jadi air hujan itu boleh digunakan untuk mandi, untuk wudhu, untuk menghilangkan najis.
Wa ma'ul bahri lan banyu segara, air laut. Ail milhi tegese banyu kang asin. Jadi yang kedua adalah air laut. Wa ma'un nahri lan banyu kali, air sungai. Al-hulwi kang tawar. Di air sungai itu juga boleh. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Air sumur. Wa ma'ul aini lan banyu sumber. Jadi langsung dari mata air. Langsung dari mata air ini bisa jadi sumur, juga bisa jadi sungai kan. Yang terpenting di situ kalau ain berarti kan langsung di sumbernya. Itu boleh. Wa ma'us salji dan banyu es kutub utara misalkan atau di kutub selatan ya itu air es, air salju. Wa ma'ul bardilan banyu embun ya, misalkan ba'da subuh itu kan ada air embun kan. Cuman saya kurang tahu bagaimana cara mengumpulkan air embun itu gimana sampai 2 kolah itu gimana. Wa yajtami'u lan ngumpulaken hadhis sab'ata ing iki lapitu apa kauluka pengucap sira marupane perkara nazala kang tumurun apa minas sama'i saking langit au naba'a utawa nyumber apa minal ardi saking bumi. Lah 7 ini sebenarnya jika disederhanakan ya ini yakni mana nazala minas sama au naba'a minal ardi. Air itu ya cuman sumbernya dari 2 itu. Kalau nggak turun dari langit berarti keluar dari bumi. Ya cuman 2 itu wes. Yang dari langit saja pada awalnya juga dari bumi kan. Karena itu kan hujan itu kan proses kan. Proses embun dari air laut dibawa ya amban yang pernah sekolah lah itu pasti tahu. Jadi mana nazala minas sama au naba'a minal ardi. Ala ayyi sifatin ing atase dintine sifat kana kang tinemu apa sifat min aslil khilqati saking asale kedadian. Nah, setelah itu summal miyahu nuli utai banyu. Lah dari ketujuh itu tadi, lah ini kan bab namanya kan. Kan tadi kitab, habis itu bab. Lah dari 7 itu dibagi lagi. Sumal miyahu nuli utai piro-piro banyu iku tangkosimu terbagi apa miyah ala arbaati aksamin ing atase 4 bagian. Ahadua utai salah suwijine arbaati aksam iku tahirun banyu kang suci fi nafsi ing dalem zate tahir. Mutahhirun tur nucekaken liku irihi maring sakliyane tahir ghairu makruhin kang ora makruh. Apa isti'maluhu nggunakaken tahir. Wa huwa utawi tahir iku almaul mutlak banyu kang mutlak. Namanya saja sudah mutlak. Ya, mutlak itu kan berarti tidak ada qayyid. Mutlak itu tidak ada batasan. Makanya kenapa kok dinamakan air mutlak? Ya karena boleh menggunakannya itu mutlak. Jadi boleh digunakan apapun itu loh tanpa ada tedeng aling-aling. Makanya namanya air mutlak. Yakni suci, bisa mensucikan, tidak makruh menggunakannya. Ya. Dan ini ya, ini bisa dilarikan ke tasawuf. Dan ini sering dijelaskan dalam makna tasawuf. Manusia itu juga bisa terbagi menjadi 4 ini. Jadi manusia itu ada manusia yang suci dan bisa mensucikan kepada orang lain. Yang kedua, ada yang manusia yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, ini kan maul mutlak, terus tohir wa mutahhir, ya suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga itu maul mustakmal, ya jadi menungso sing gak jelas gitu, ya. Jadi mutaghayyir dia itu. Mutaghayyir itu pokok enek koncane ngulon ngetan pokok enggak jelas lah. Selawatan mana mau omben pokok enggak jelas itu loh. Makanya mutaghayyir kan, ya. Mustakmal. Nah, yang parah yang keempat menungso sing najis.
Ya, jadi artinya apa? Artinya ya tidak ada kebaikan dalam dirinya. Ya, alhamdulillah kalau itulah. Makanya kan jadilah orang alim, jadilah orang yang belajar, orang yang senang terhadap keduanya dengan jadi yang keempat kan seperti itu kan. Ya, makanya ini bisa dimaknai, itu bisa secara tasawuf ya. Jadi manusia itu ya seperti air itu. Apakah ada Al-Qur'annya? Ada. Cuman kalau baca tahlil itu kan liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi siapa tahir mutahhir? Yaitu di ayat itu. Liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti. Jadi tahir mutahhir itu ya ahlul bait itu. Jelas ya. Jadi enggak usah mencari siapa ahlul bait. Ya para sadat, para habaib, ya, para keturunan Kanjeng Nabi sing jelas keturunan Kanjeng Nabi itu mereka itu ya tahir mutahhir ghairu makruhin isti'maluhu ya. Jadi mereka ini ma'ul mutlak ya. Jadi sing bersih itu langsung Gusti Allah. Yuzhiba ankum rijsa ahlal bait. Jadi Allah yang membersihkan. Wa yutahhirakum tathira. Jadi orang yang benci terhadap ahlul bait itu sebenarnya orang yang disitu memang dijauhkan ya. Makanya kan liudhiba, dibersihkan kan. Karena ini kan orang suci. Tiba-tiba kok ada kotoran mendekat, wah enggak gelap. Itu dijauhkan gitu loh. Makanya bersyukurlah seseorang yang bisa mencintai ahlul bait. Karena tidak setiap orang bisa gitu. Tidak setiap orang mendapatkan untuk bisa cinta itu tidak setiap orang. Nyatanya nek sing benci, kan seperti itu. Makanya harus banyak bersyukur ketika kita itu diberikan rasa cinta terhadap Kanjeng Nabi dan keluarganya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iku almaul mutlak banyu kang mutlak an qayyidin saking qayyid lazimin kang tetep. Ala yadurru mangko ora bahayani apa al qayyidu qayyid al mangfakku kang kapecat kama il bi'ri kaya banyu sumur fi kaunihi ing dalem anane ma mutlakon iku mutlak. Jadi air mutlak itu ya air yang tidak ada qayyid, tidak ada pembatas sama sekali. Contohnya ini loh. Ini kan sebenarnya, misalkan ini kan awalnya air kan, air sumber toh, air dari sumber. Cuman awalnya ini air mutlak, tapi karena sampean campuri kopi, lah kopi ini namanya qayyid, pembatas, ya. Akhirnya menjadi air kopi. Karena jadi air kopi, akhirnya itu air mutlak. Karena sudah menjadi air kopi ya nggak boleh buat wudu, buat mandi itu loh. Jadi qayyid itu kayak ibaratnya kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang lain yang di situ membatasi kondisi air itu. Makanya di sini disebutkan air sumur. Sumur itu sebenarnya qayyid menurut ini loh ya, kama il bi'ri. Tetapi itu tidak al-manfak. Jadi dia walaupun namanya sumur tetapi tidak berpengaruh terhadap air mutlak itu tadi. Karena kan masih dalam kategori air sumber kan. Gitu. Jadi contoh qayyid itu kayak gitulah sederhananya. Nanti penjelasan lebih lanjut ya sampean buka kitab sing rodok gede-gede. Wasani utawi kang nomor loro iku tahirun banyu kang suci fi nafsi ing dalem awak dhewe ne tahir. Mutahhirun tur nucekaken liwirihi maring sakliyane tahir. Jadi yang kedua adalah air yang suci bisa mensucikan tapi makruhun, makruh. Ya dibenci. Apa isti'maluhu gunakaken tahir fil badani ing dalam badan, la fis saubi ora ing dalam pakaian. Wa huwa utawi tahir iku almaul musyammasu banyu kang den panasaken. Jadi air yang kedua adalah air yang suci bisa mensucikan tapi dibenci ketika menggunakannya, yaitu air yang dipanaskan. Jadi air panas lah. Ya, ail musakhanu tegese kang den panasaken bita aristiris syamsi kelawan labete srengenge fihi ing dalem ma. Wa inna ma yukrahu lan angin pastine den makruhaken apa banyu maul musamma syar'an ing dalem syariate bi qatrin sebab pejajahan harin kang panas. Fi ina ing dalem wadah muntabain kang den cetak.
ila ina anak daini kecuali wadah sangking emas lan perak li sofai jauharihima krana beningi jauhare bentuke nakdain wa idza baru dalan ari kalane adem apa mak zalat mongko ilang apa al karahatu makruh. Waktarolan milih sapa Nawawi Imam Nawawi adamal karahati ing ora anane makruh mutlakon kan mutlak. Wa ikrahulan dan makruhaken aidan kan maneh apa syadidus sukhunati bangete panas wal burudati lan bangete udan. Nah, ini kan kita mulai tahu qayyidnya. Jadi air yang kedua ini masuk dalam kategori ma' ghairu mutlak. Lah sesuatu yang tidak mutlak itu kan berarti sesuatu yang ada qayyid, pembatas. Lah pembatasnya di sini apa? Pembatasnya adalah musammas. Ya. Air yang dipanaskan karena ada matahari. Misalkan ya, kalau di sini jarang ya. Oh, misalkan sampean siang panas kayak banyune teko tower gitu. Ya, itu kan biasanya kan kalau kita gunakan langsung kan nggak enak kan. Lah itu masuk dalam kategori ini. Jadi waktu kita berwudu atau mandi pakai air yang panas gara matahari itu makruh ya. Tapi boleh. Ya, itu hukumnya makruh. Atau tapi kalau menurut ini di Fathul Qoribnya mulai ada ikhtilaf. Ya, ikhtilafnya di sini disebutkan hanya Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Nawawi, ma'ul musammas itu masuk dalam kategori mutlak. Masih mutlak lah itu. Qayyid seperti matahari itu masih belum termasuk qayyid menurut beliau. Dan di sini disebutkan panas itu bisa berarti sebaliknya. Jadi atau sangat dingin. Ya kan sampean kok di Ijen ya. Ijen kan airnya dingin kan? Dari Taman Suro ke atas itu kan dingin. Itu setiap kali wudu malam itu makruh terus. Ya. Jadi gak tahu kena gak makruh. Jadi kena makruh terus. Karena apa? Jadi hubungannya adalah di kesehatan. Ya, fikih itu kan untuk kesehatan itu diperhatikan. Karena berbahaya buat tubuh untuk jangka panjang. Makanya hukumnya makruh. Jadi syadidus sukhuna, air yang terlalu panas atau terlalu dingin itu hukumnya makruh. Wal qismus salis tai pembagian kang nomor 3 iku tahirun suci fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne tahir. Wa iru mutahirin kang ora nyucikaken liwarihi maring sakliyane tahir. Wa huwa utawi tahir wa iru mutahir iku alma'u banyu almusta'malu kang wis den gunakaken. Jadi air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci itu adalah suci tapi tidak bisa mensucikan. Birafi hadasin ing dalam ngilangi hadas au izalati najisin utawa ngilangi najis ilam yataghayyar lamun ora berubah apa ma walam yazid lan ora tambah apa wasnuhu timbangane ma ba'da ing fisalihi ing dalam sawise pisae ma amma sangking perkara kana kang tinemu apa ma ba'da i'tibari ma ing dalam sawise milang-milang perkara ya tasyarrabuhu kang resep ing ma opal mausulu perkara kang den wasuh minal ma'i sangking banyu. Ya, jadi air yang pernah digunakan untuk bersuci, tentunya ini kan air yang kurang 2 kolah ya. Kalau 2 kolah itu bebas. Jadi air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis dan belum berubah, karena nanti kalau sudah berubah nanti beda lagi hukumnya. Ya, itu masuk dalam kategori mustakmal. Jadi mustakmal itu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi kategori ketiga ini ada 2, ada mustakmal, ada mutaghayyir. Mustakmal itu yang sudah pernah digunakan bersuci, mutaghayyir itu yang sudah berubah. Wal mutaghayyiru lan banyu kang berubah. Aywa min hadzal qismi lan sangking ikilah pembagian alma'u tai banyu, alma'u tegese banyu, almutaghayyiru kang berubah apa ahadu ausofihi piro-piro sifate ma. Jadi air yang sudah berubah salah satu sifatnya. Jadi mulai dari baunya, rasanya sama warnanya, ya. Nah, kalau salah satu ini berubah nanti bisa jadi mutaghayyir. Bima kelawan perkara ai bisain tegese kelawan sesuatu
khalatahu kang nyampuri apa ma ing ma minat tahirati saking perkara kang suci. Kayak ini loh, ini kan mutaghayyir ini kan. Nah, ini kan mutaghayyir, awalnya ma'ul mutlak campuri kopi. Ini kan berarti yang berubah apa? Warna, rasa, bau, berubah semuanya. Nah, ini masuk mutaghayyir. Taghayyuran khalatahu kang nyampuri apa mak ing mak minat tahirati saing perkara kang suci taghayyuran kelawan berubah yamtani'u kang kacegah apa itlaku ismil ma'i mutlake arane banyu alaihi ngatasé mak. Ainahu mangko sak temene mak iku tahirun suci ghairu tuhurin kang ora nyucikaken. Jadi air kopi itu suci, boleh diminum tapi tidak boleh buat wudu. Hisyan padha uga ketinggalan kana anan ana apa taghayyur berubah takdiran utawa kira-kira. Ka aniktalata kaya yen to campur bil ma'i kelawan banyu apa ma perkara. Wa fiqhu kang nocoke apa ma ing ma fi sifatihi ing dalam sifate ma kama ilwardi kaya kembange bunga mawar. Al mungqati'i kang pegot al mungqati'ir raihati kang pegot ambune. Wal ma'il musta'mal lan banyu kang den gunakaken wa fa illam yumna mongko lamun ora kacegah apa ma telako ismil ma'i kela ing mutlake arane banyu alaihi ngatasé ma bi angkana kelawan yen ta ana apa taghayyuruhu berubah ma bitahiri kelawan perkara kang suci iku yasiron sithik. Au bima utawa kelawan perkara yuwafiku kang nocoki apa alma'u banyu yuwafiku kang nocoki apa ma alma'a ing banyu fi sifati ing dalam sifate ma wa qaddira lan den kira-kira akan apa ma mukhalifan ing nulayani walam yughayyirhu lan ora berubah apa ma lan ora ngerubah apa ma ing ma fala yaslubu mongko ora ngilangi apa ma tuhuriyatahu ing sucine ma hawa mangka taima iku mutahhirun nyucikaken li ghairihi maring sakliyane ma. Jadi kalau sifat-sifat air itu tidak berubah ya enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Jadi kok warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, terus rasane enggak berubah, maka itu tetap tahir mutahhir. Wah tarzalan kejaba biqauli kelawan dawe ke musannaf rupane khalatahu anit tahir al mujawiri kang nyandingi lahu maring ma. Innahu mangka sak temene ma iku bakin tetep ala tuhuriyatihi ing atase sucine ma walau kana lan namun lan senajan ana apa taghayyuru berubah iku kasiran akeh. Wa kadzalan kaya mengko-mengkono baken al mutaghayyiru tai banyu kang berubah bi mukhalitin kelawan perkara kang nyampuri la yastagni kang ora semuge anu sangking apa alma banyu anu sangking mukhalit katinin kaya endut misalkan kok warnane banyune coklat ya sampean jikok banyu sak timbo teko kali ya itu kan warnanya coklat padahal air itu kan harus bening. Tapi karena di sini dikecualikan mukhalid lah. Jadi apa ya? La yastaghna al-ma'u. Jadi yo katinin kaya endut wa tahlabinan gamping. Wa malan perkara fi maqrihi ing dalem nggon tetepe mak. Ya memang di situ gimana lagi? Memang dari atas sudah seperti itu. Nah, itu enggak apa-apa. Amamarihi lan nggon liwate banyu. Wal mutaghayyiru lan banyu kang berubah bitulil muksi kelawan suwine meneng. Jadi karena sudah dibiarkan sangat lama, ya akhirnya kan bau biasanya kan bau ambune gak enak banyu. Nah, itu juga kalau dalam kategori ini itu enggak apa-apa. Innahu mangko sak temene mak iku tahurun suci. Jadi bisa digunakan. Wal qismu rabi utawi yang keempat, pembagian yang keempat iku ma'un najsin banyu najis, ai mutanajisun tegese banyu kang kena najis. Wa utawi mutanajis iku kismani rong dunduman, ahadu ma utawi salah suwijine kismani wa utawi najisun iku alladzi ma hullat
kang manggon fihi ing dalem alladzi apa najisuhu najise ma aghayran kelawan berubah taghayuron kelawan berubah amlau atau ora pokok perkara banyu sing kena najis entah itu berubah atau tidak ya itu ya najis mutanajis. Wa huwa utawi ma ai wal halu utawi tingkai annahu sak temene ma iku maun banyu dunal kullata ini kang kurang rongkola. Jadi kalau air kurang dari 2 kolah itu walaupun kena najis sedikit ya pasti najis. Wa istasnalan dan jabaaken min hadzal kismi saking iki ladunduman almaitati. Apa almaitatu batang allati maitah ladama kang ora ana getih laha maring maitah sailun kang mili inda qatliha ing dalem nalikane mateni maitah. Kecuali ya sampean duwe banyu sak timbo terus kelebonan laler mati ning kono. Nah, itu enggak apa-apa. Ausyaki aduin utawa sigarane anggota mina saking maitah kadzubabi kaya laler. Lam tutra lamun ora den uncalaken apa dzubab fihi ing dalem mak. Walam yataghayyar hulan ora ngerubah apa dzubab ing mak wa kadzalan. Kaya mengkono-mengkono ma najasatu tawi najis lan kaya mengkono-mengkono dzubab laler. Najasatu ta najis la yudrikuha allati najasah la yudrikuha kang ora nemoni ing najasah apa atarfu peninggal. Jadi sakjane kuwi najis tapi kita enggak tahu kalau itu najis karena najisnya tidak terlihat ya. Tidak tahu itu berarti kan ya keluar dari hukum, enggak apa-apa. Akulun mengkotai saben-saben suci minuma saking dubab lan najasah la yudrikuha iku la yunajjisu ora najisa kenapa kulun almaa ing banyu. Wa istasna lan den jabaaken aidon kelan mane apa suwarun pira-pira conto madzukuratun kang den sebutaken fil mabsutati ing dalam kitab kang den jembaraken banyak contoh di kitab-kitab besar, kitab fikih besar. Wa asyara lan awe isyara sinten ki musannaf lil qismi maring pembagian asani kang nomor 2 minal qismi rabi'i saking pembagian yang keempat. Dikauli kelawan dawe ke musannaf au kana utawa ana apa mak iku kasiron akeh kullataini tegese rongkolah fa aksara mengko luwih akeh kok banyune lebih dari rongkolah 2 kulah ya fataghayyara mengko berubah apa mak yasiron kelawan sithik au kasiron to akeh kok berubah salah satu sifat airnya wal kullatani utawi rongkolah iku khamsumi'ati ritlin 500 ritlun 500 kati bil Baghdadi kelan bangsa Baghdad takriban ing dalam kira-kirane fil as-sahih ing dalam kaul kang sahih fihi ma ing dalam khamsumi'ati ritlin waritlu tawi ritlun al-Baghdadi indan Nawawi munggu Imam Nawawi iku mi'atun 100 wa samaniyatun lan 8 wa isruna lan 20 apane dirhaman dirhame 128 dirham wa arba'u asba'i dirhamin lan 4/7 dirham. Wa tarkalan ninggalaken sapa al-musannif ugi musannaf khamisan ing pembagian kang nomor 5 wa huwa utawi khamis iku al-ma'u banyu al-mutahhiru kang suci al-haramu kang haram. Jadi ke musannaf tidak menyebutkan air yang kelima. Air yang kelima itu air yang suci bisa mensucikan tapi teko nyolong. Nah, itu tidak disebutkan di sini karena itu babnya sudah berubah. Yang namanya mencuri kan mesti haram. Ya kalau wudu'i kaya wudhu bimain kelawan banyu maksubin kang den gosok. Seperti wudhu memakai air curian. Amusabalin utawa kang den sediaaken lisurbi kanggo ngombe. Jadi wudhu nggih aqua sing wae ge ngombe kalau menurut ini itu haram ya. Karena wae ge ngombe sampeyan ge wudhu itu haram. Ya faslun wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.